di sebuah lembah yang hijau dan subur. Tersembunyi di antara perbukitan yang menjulang dan pepohonan yang rindang, terdapat sebuah danau yang airnya begitu jernih, sejernih koka. Semua hewan di sana mengenalnya sebagai Danau Cermin. Mengapa? Karena siapapun yang menatap permukaannya akan melihat bayangan dirinya dengan sangat jelas, seolah sedang bercermin. Nah, di tepi danau yang indah inilah, hiduplah sekawanan bebek yang rukun dan damai. Di antara mereka, ada seekor bebek kecil bernama Lilo. Lilo ini sedikit berbeda dari teman-temannya. Kalau bebek lain punya bulu putih bersih atau coklat keemasan yang berkilau, bulu Lilo justru berwarna abu-abu kusam dengan sedikit bercak hitam. Paruhnya pun tidak secerah bebek-bebek lainnya. Karena penampilannya yang berbeda ini, Lilo seringkali merasa minder dan kurang percaya diri. Bayangkan saja, setiap pagi, saat bebek-bebek lain berenang dengan anggun di Danau Cermin, mereka terlihat begitu cantik dan menawan. Anak-anak bebek lain pun sering saling memuji. Lihat deh, betapa putihnya buluku, kata Bella dengan bangga. Dan paruhku berkilau sekali terkena sinar matahari, sahut Dodo, tak mau kalah. Mendengar itu semua, Lilo hanya bisa menundukkan kepala. Ia memilih berenang sendirian di pinggir danau, menjauh dari keramaian teman-temannya. Dalam hatinya, ia sering bergumam, "Aku tidak secantik mereka. Kenapa ya? Aku harus berbeda seperti ini." Kesedihannya ini ternyata diperhatikan oleh kakak sepupunya, seekor bebek tua yang bijaksana bernama Paman Goro. Suatu hari, Paman Goro mendekati Lilo yang sedang menyendiri. "Kenapa kau selalu sendirian, Lilo?" tanya Paman Goro dengan suara yang lembut. Dengan wajah sedih, Lilo menjawab, "Aku malu, Paman. Bulu dan paruhku jelek. Aku tidak suka melihat bayanganku di Danau Cermin." Mendengar jawaban Lilo, Paman Goro tersenyum bijak. "Lilo, keindahan itu bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata. Suatu hari nanti, kau pasti akan mengerti maksud Paman." Tapi, kata-kata Paman Goro belum bisa meyakinkan Lilo sepenuhnya. Ia masih merasa dirinya tidak berharga dan berbeda dari yang lain. Ia belum tahu bahwa sebuah peristiwa besar akan segera mengubah cara pandangnya selamanya. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Langit yang biasanya cerah biru, tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam bergulung-gulung, angin mulai berhembus sangat kencang. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan derasnya. Danau Cermin yang tadinya tenang seperti kaca, kini berubah menjadi lautan ombak yang ganas. Anak-anak bebek yang sedang asyik berenang di tengah danau, sontak menjadi panik. Arus yang kuat mulai menyeret mereka. "Tolong! Tolong!" teriak Bella, salah satu bebek tercantik, yang tubuhnya terseret arus semakin jauh ke tengah danau. Bebek-bebek lain yang ada di tepi danau hanya bisa melihat dengan ketakutan. Mereka tidak berani mendekat. Ombaknya terlalu besar, dan anginnya terlalu kencang. Situasi benar-benar genting. Melihat pemandangan itu, jantung Lilo berdebar kencang. Ia memang merasa tidak cantik. Tapi, ada satu hal yang teman-temannya tidak tahu. Lilo adalah perenang yang paling kuat di antara mereka. Kenapa? Karena ia sering berlatih sendirian melawan arus di bagian danau yang lebih dalam dan menantang. "Aku harus menolongnya," pikir Lilo dengan tekad bulat. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung melompat ke dalam air dan berenang sekuat tenaga menuju Bella. Ombak besar menghantam tubuh kecilnya. Angin kencang menerpa wajahnya. Tapi Lilo tidak menyerah. Ia terus berjuang, membelah ombak demi menyelamatkan temannya. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil mendekati Bella. Dengan sisa tenaganya, ia mendorong Bella ke arah tepi danau yang lebih aman. Tapi, perjuangannya belum selesai. Ia melihat bebek-bebek lain juga kesulitan. Lilo pun kembali ke tengah danau, membantu teman-temannya yang lain satu persatu. Berkat keberanian dan kekuatannya, semua bebek akhirnya berhasil kembali ke daratan dengan selamat. Perlahan, badai pun reda. Hujan berhenti, dan langit kembali cerah, seolah tak terjadi apa-apa. Semua bebek yang selamat kini berkumpul mengelilingi Lilo.
Suasana hening sejenak. Lalu Dodo berseru, "Lilo, kau luar biasa. Oh iya. Kalau bukan karena kamu, kita semua bisa celaka." Tambah Bella dengan mata yang berkaca-kaca, penuh rasa terima kasih. Bebek-bebek lain pun ikut menimpali. "Maafkan kami ya Lilo, kalau selama ini kami sering meremehkanmu." Lilo terkejut mendengar semua pujian itu. Ia tak pernah menyangka akan dipuji seperti ini oleh teman-teman yang dulu sering membuatnya minder. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan," kata Lilo pelan. Masih sedikit malu, Paman Goro yang sejak tadi memperhatikan, mendekat, dan meletakkan sayapnya di bahu Lilo. "Lihatlah, Lilo. Kecantikan sejati itu datang dari keberanian, ketulusan, dan kepedulian, bukan hanya dari bulu yang indah atau paruh yang berkilau. Hari ini, kau telah menunjukkan keindahan hatimu yang sesungguhnya." Sejak hari itu, Lilo mulai belajar melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Ketika ia menatap bayangannya di danau cermin, ia mulai tersenyum, bukan karena bulunya tiba-tiba berubah menjadi putih atau paruhnya menjadi berkilau. Tidak. Penampilannya masih sama, tapi kini ia sadar bahwa dirinya sangat berharga. Hari-hari berikutnya terasa jauh lebih menyenangkan bagi Lilo. Ia menjadi lebih percaya diri. Ia tidak lagi berenang sendirian di pinggir, melainkan bergabung dengan teman-temannya di tengah danau, bermain dan tertawa bersama. Bebek-bebek lain pun kini jadi lebih ramah dan saling menghargai satu sama lain. Tak peduli seperti apa penampilan mereka, suatu sore yang indah, saat matahari mulai terbenam dan menyisakan warna jingga di langit, Lilo berdiri sendirian di tepi danau. Ia menatap bayangannya yang terpantul di air yang tenang. Sambil tersenyum, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku mungkin tidak punya bulu paling indah, tapi aku berani, dan aku bisa membantu teman-temanku." Dan sejak saat itu, Lilo tidak lagi dikenal sebagai bebek abu-abu yang berbeda. Ia dikenal sebagai Lilo, si bebek pemberani yang berhati emas. Danau cermin pun bukan lagi hanya tempat untuk memantulkan wajah, tapi juga menjadi pengingat bagi semua hewan di lembah itu tentang arti keindahan yang sesungguhnya. Kisah Lilo ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa keindahan sejati itu tidak diukur dari penampilan luar, melainkan dari kebaikan hati, keberanian, dan kepedulian kita terhadap sesama. Jadi, jangan pernah merasa rendah diri hanya karena merasa berbeda. Ingat, setiap dari kita punya kelebihan dan nilai yang istimewa, sama seperti Lilo.